Shalom. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Ketika satu saat kita hadir di rumah duka, lalu kita ikut menghantar seseorang yang meninggal menuju peristirahatannya yang terakhir di bumi ini, yaitu tanah pemakaman. Pernahkah kita merenungkan, berpikir dalam kesadaran bahwa ternyata hidup manusia itu fana? Bahwa ternyata hidup kita itu ada batasnya. Ada durasi waktu yang Tuhan berikan untuk kita tinggal di dunia ini. Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Supaya hidup kita tidak menjadi tragis, kita tahu jasad kita dari debu kembali kepada debu. Tetapi roh kita seharusnya kembali kepada yang mengaruniakan, yaitu Tuhan. Yakinkah kita ketika kita terbaring di dalam peti mati, lalu ditinggalkan orang di tanah pemakaman kita? Tahukah engkau kemana rohmu pergi? Kita harus benar-benar sadar. Saat ini ketika kita hidup, kita berjalan di atas tanah. Tanah menjadi pijakan kaki kita. Tapi waktu kita mati, dimasukkan dalam peti mati, maka tanah menjadi atap yang menutupi peti mati kita. Hidup kita memang selesai di bumi, tetapi belum selesai di dalam kekekalan. Oleh sebab itu, supaya engkau sungguh-sungguh yakin bahwa ketika jasadmu ditinggalkan di tanah, dikuburkan oleh orang-orang, rohmu berjumpa dengan Tuhan dalam keabadian. Karena itu perlu sekali untuk kita memperhatikan cara hidup kita selama di bumi ini. Kalau kita hidup di bumi ini, kita justru perlu makan, bukan? Kita memakan makanan jasmani kita setiap hari. Kita makan nasi, kita makan sayur, kita makan cemilan, kita makan buah. Bahkan manusia itu dikatakan pemakan segala. Makan hewan, makan tanaman, makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan sebagainya. Itu untuk kehidupan fisik kita. Lalu bagaimana dengan makanan rohmu? Karena yang terpenting adalah rohmu harus berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Yohanes 4 ayat 34. Maka kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus tahu arti hidupnya. Tuhan Yesus tidak menyia-nyiakan waktu hidupnya. Dia tahu dia menyandang tugas Bapa. Dan setiap kita orang percaya, kita punya tugas. Hidup kita, makanan rohani kita, melakukan kehendak Bapa yang menciptakan kita dan mengutus kita ke dunia ini menjadi garam dan terang. Kita harus menyelesaikan pekerjaan Bapa, supaya waktu yang diberikan Bapa kepada kita bukan waktu yang sia-sia. Sebab memang kita harus mengikuti teladan hidup Kristus.
Ketika dia berkata makananku melakukan kehendak dia, kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, maka kita pun sama. Makanan kita ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya selama kita masih hidup di dunia ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.